Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Ya. Oke, baik, di kelas ini kita gabungkan ada dua kelas ya, kelas B dan kelas F ya. Kelas berapa ini? Kelas ya E ya, kelas apa? B ya dan kelas E. Ya, terkait dengan materi hari ini ya, jadi nanti ada materi dan penugasan sudah saya post di My ITS Classroom ya. Oke. Baik, saya share screen ya. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan sistem komunikasi serat optik ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang serat optik ya. Pada hari ini kita akan membahas ya terkait dengan sistem komunikasi serat optik. Ya, ini absensi untuk kelas B ya. Kelas B 301602 ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, ini kelas B ya, ini kelas F ya. 537-363 ya. Oke, nanti silakan ditulis di chat ya, nanti diulangi lagi atau disampaikan ke kawan-kawannya yang juga mungkin berhalangan ya. Baik, sudah ya. Ini kelas B, kelas F, ini kelas B ya. B 301602, F 537-363. Baik, di minggu sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita bahas ya modul ini, yaitu terkait dengan serat optik ya, di mana pada modul ini kita telah mempelajari beberapa karakteristik atau parameter dari fiber optik ya. Ada terkait dengan numerical aperture ya, kemudian konsep loss pada fiber optik ya, kemudian ada dispersi ya, kemudian ada serat optik single mode ya, ada V number ya, dan seterusnya. Nah, pada hari ini kita membahas salah satu sistem yang kita memanfaatkan fiber optik ya, yaitu dikenal dengan fiber optic telecommunication. Ya. Nah, jika kita membahas terkait dengan sistem komunikasi ya, sistem komunikasi serat optik, maka pada bagian ini saudara lihat ya beberapa nama perusahaan ya, atau nama perusahaan-perusahaan R&D ya, semacam Lucent Technologies ya, Cisco, GDS Uniphase ya, Alcatel ya, Nortel, AT&T, Corning ya, ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang mereka bergerak di bidang di bidang telekomunikasi, khususnya telekomunikasi serat optik. Nah, kemudian kalau kita cari di internet juga dengan kata-kata kunci ini ya, semacam dense wavelength division multiplexing, fiber optic communication, dispersion shifted fiber, erbium doped fiber amplifier ya, SONET ya, kemudian fiber optic modulator. Nah, ini juga sangat banyak dan ini adalah topik-topik spesifik ya terkait dengan fiber optic telecommunication. Sebenarnya manfaat atau keunggulan dari serat optik sebagai backbone ya, tentu yang pertama adalah fiber optik bisa mentransmisikan sinyal yang sangat jauh ya dibandingkan dengan dengan kabel tembaga ya. Kemudian yang kedua, serat optik ini mampu membawa bandwidth yang sangat lebar ya. Kemudian juga ukurannya sangat ringan dan ukurannya atau diameternya juga sangat kecil ya. Nah, kemudian juga mempunyai kemampuan non-konduktif atau tidak menghantarkan listrik, sehingga aman ya dari interferensi medan elektromagnetik atau radio frekuensi interference ya. Nah, ini tentu sangat aman ya. Dan kemudian juga ini memiliki tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan sistem berbasis logam ya, karena logam bisa di-tap
bisa disadap ya. Kalau fiber optik ini sulit ya. Begitu disadap artinya kabelnya bisa putus ya, maka komunikasi sudah tidak bisa dilakukan. Kemudian juga karena umurnya juga sangat panjang, fiber optik ini bisa sampai 50 tahun ya. Maka tentu ini bisa dimanfaatkan sampai berapa puluh tahun mendatang. Oke, kemudian di bagian berikutnya, nanti saya harap semuanya membaca dari buku ini, 2 modul, yang satu dan yang ini, ya, terkait dengan terkait dengan sistem komunikasi ya. Ini basic ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana sistem basic ya dari sistem komunikasi serat optik. Kita mempunyai datanya adalah digital. Kemudian ada transmitter, kemudian ada di situ akan di coupling atau dimodulasi dengan sumber cahaya, kemudian dilalukan ke fiber optik. Nah, di ujung fiber optik ada detektor, kemudian ada rangkaian penerima. Baik. Nah, ini adalah panjang gelombang ya. Kalau saudara mempelajari fiber optik, sebagai telekomunikasi ini harus paham dengan atau mengenal ya angka-angka ini. Ada 3 kanal atau 3 jendela ya, yaitu kanal dengan puncak panjang gelombang adalah 850 nanometer, yang kedua adalah 1310 nanometer, dan yang ketiga adalah 1550 nanometer. Nah, ini telah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Ya, kenapa panjang gelombang ini digunakan? Ya, itu kaitannya dengan apa? Loss, ya, kaitannya dengan loss yang rendah, ya, terutama di 1550 nanometer. Ya. Nah, kemudian di dalam sistem fiber optik atau lebih banyak digunakan perhitungan yang logaritmik, ya, perhitungan logaritmik. Jadi loss ini dinyatakan perbandingan P out per P in, ya, biasanya dinyatakan dalam logaritmik, sehingga satuannya adalah desibel. Nah, kemudian selain desibel juga dikenal dBm ya, dBm. dBm itu adalah ukuran yang kalau desibel itu adalah relatif ya, relatif terhadap P out per P input. Nah, sedangkan dBm ini relatif terhadap 1 miliwatt ya. 1 miliwatt. P dBm itu sama dengan 10 log ya. P dibagi 1 miliwatt ya. Berapapun nilai outputnya ya, itu dibandingkan dengan nilai 1 miliwatt. Ya, mungkin kalau kita perhatikan 1 miliwatt itu sangat kecil ya kalau ukuran lampu yang kita gunakan sehari-hari. Tapi dalam sistem fiber optik 1 miliwatt ini mempunyai nilai yang cukup besar ya, 1 miliwatt ini. Nah, sehingga satuannya adalah dibandingkan dengan 1 miliwatt, 10 log P dibagi 1 miliwatt ya. Nah, ini ada contoh-contohnya di buku ini ya, nanti silakan dicoba dibaca dan dipelajari ya. Kemudian tipe fiber optik ya. Tipe fiber optik itu ada 3 secara umum untuk komunikasi. Yang pertama adalah 2 pertama ini sama ya, yaitu step index ya. Step index itu indeks biasanya berarti sama ya, dari di semua daerah core. Namun step index ini dibagi menjadi 2, multimode dan single mode. Kemudian yang ketiga adalah graded index. Nah, ini digambarkan pada ini ya. Ya. Ini saudara lihat ya, step index multimode artinya itu banyak moda ya, modanya banyak, moda jamak ya. Moda itu adalah cara rambat gelombang, cara rambat cahaya di dalam fiber optik, yaitu dinyatakan dengan moda. Nah, berarti kalau caranya banyak berarti multimoda. Nah, sehingga di situ ada banyak garis ya, banyak garis. Ya, misalnya multimode ini ada berapa panah itu? 1, 2, ya, 3, 4, 5, katakan ada 5 moda. Nah, dibandingkan dengan single mode yang hanya 1 moda. Nah, saudara lihat di sini yang apa yang membedakan step index multimode dan single mode adalah ukurannya ya, ukuran core ya, diameter core-nya atau jari core-nya ini yang single mode lebih kecil.
Artinya apa? Semakin kecil ukuran core, maka jumlahnya akan semakin sedikit. Dan sebaliknya, semakin besar ukuran core, maka semakin banyak jumlah modanya. Nah, kenapa kok ada yang single mode dan multi mode? Nah, ini di buku ini dijelaskan. Ya, ada komentar di sebelah kanan ini. Ya, kalau step index multi mode ini numerical aperture-nya besar ya dibandingkan dengan yang single mode. Kemudian couplingnya juga lebih mudah ya. Kalau multi mode ya, coupling itu persambungan. Jadi antara sumber cahaya dengan fiber optik atau fiber optik dengan detektor. Itu lebih mudah kalau menggunakan multi mode dibandingkan dengan single mode ya. Namun single mode ini mempunyai kelebihan yang dipakai, yaitu single mode ini dipakai untuk transmisi data yang tinggi dan juga untuk jarak yang sangat jauh. Jadi sebagai backbone, single mode ini dipakai ya, dipakai di lautan ya, dipakai di submarine cable, dipakai untuk antar kota, antar provinsi digunakan single mode. Ya, kalau multi mode ini tentu data rate-nya lebih rendah dan juga jaraknya lebih pendek. Nah, kemudian yang kedua, yang terakhir, yang gradient index ini adalah kompromi ya, kompromi antara single mode multi mode, step index multi mode dan step index single mode ya. Jadi ini NA-nya besar ya, tapi ini mudah untuk decoupling. Kemudian ini modal dispersion-nya ya. Nah, yang di pertemuan sebelumnya kita juga telah membahas ya, terkait dengan dispersi ya. Oke ya, ilustrasinya di sini. Nah, kemudian untuk menyatakan berapa jumlah moda di dalam fiber optik, itu digunakan rumus yang sangat sederhana, yaitu M. M sama dengan V kuadrat per 2. Ya. V yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. V ini adalah V number. Ya. V number, nah ini dinyatakan dengan rumus ini ya. 2pi dikalikan A dibagi lambda kali NA. A itu adalah jejari core, lambda itu panjang gelombang, dan NA itu adalah numerical aperture, atau dituliskan di persamaan 8.6. Ya, nah ini contoh-contohnya, ya, nanti saudara pelajari. Nah, kemudian kita ulangi lagi terkait dengan dispersi. Ya. Dispersi itu terjadi ya pada semua material, ya, khususnya material optik. Dispersi itu adalah suatu fenomena yang mengakibatkan ya sebuah pulsa ya ketika melewati sebuah medium dalam arti fiber optik, pulsa tersebut mengalami distorsi ya. Distorsi. Nah, misalnya sebuah pulsa ini mempunyai lebar pulsa delta T ya, delta T input ya. Kemudian setelah melewati fiber optik, maka pulsa ini melebar sehingga delta T-nya jarak ukuran pulsanya menjadi delta T out. Nah, sehingga dispersi dalam hal ini delta T itu dapat ditentukan delta T ini sama dengan delta T out dibandingkan delta T in akar kuadrat ya. Nah, biasanya ukurannya memang sangat kecil ya, pulsa ini bisa dalam order nanosecond atau picosecond ya. Nah, sehingga total dispersi itu adalah dispersi tadi dikalikan dengan panjang fiber optiknya. Nah, ini contoh ya, bentuknya bagaimana sebuah data ya, sebelah kiri input ya, kemudian bawahnya ini outputnya. Nah, ini adalah bentuk sinyal yang normal. Namun kalau ini rapat ya, pulsanya semakin rapat, maka outputnya ini dimungkinkan adanya interferensi ya. Jadi kita tidak bisa membedakan mana yang bit bernilai 0 dan mana yang bit bernilai 1 ya. Nah, ini akibat adanya dispersi. Ya. Nah, di kuliah sebelumnya, dispersi itu ada dua ya. Ada modal dispersion, ya. Kemudian ada juga yang, di sini juga ada modal dispersion dan chromatic dispersion. Ya. Oke. Nah, kemudian dispersi ini tentu ya, sesuai dengan slide yang kemarin, maka dispersi ini juga menentukan bandwidth ya, bandwidth berapa banyak data yang bisa dibawa oleh fiber optik. Bandwidth ini adalah bisa dihitung dengan rumus yang berdekatan, yaitu 0,35 dibagi delta T ya, delta T itu adalah dispersi totalnya.
Ya. Sehingga bandwidth ini adalah dinyatakan dengan terkait dengan dispersi. Semakin tinggi dispersinya, maka bandwidth-nya semakin rendah. Ya. Nah, ini contoh di contoh nomor 5, ya. Misalnya delta T-nya, ya, delta T dispersi model, dispersi kromatik, ya, itu ada nilainya. Nah, kemudian bisa dispersi totalnya misalnya 8,24 nanosecond. Maka bandwidth, ya, bandwidth itu artinya apa? Berapa banyak data yang bisa dibawa? Itu adalah 42,48 MHz. Nah, sehingga kalau fiber optik yang digunakan sepanjang 2 km, maka ya bandwidth-nya adalah 85 MHz kilometer. Ya. Nah, dispersi memang menjadi persoalan ya sejak lama, bahkan sampai sekarang ini juga masih cukup banyak ya riset-riset bagaimana memperbaiki dispersi. Ya. Artinya apa? Pulsa yang merambat ya itu tidak mengalami perubahan ketika melewati fiber optik. Salah satu teknik adalah menggunakan fiber optik yang dikenal dengan dispersion shifted fiber. Ya. Nah, ini kita tahu di bentuknya adalah seperti ini. Jadi bentuk pada gambar 8.6. Jadi indeks biasnya ini memiliki profil yang bukan step index atau bukan gradient index, ya. Tapi bentuknya seperti huruf W, ya. Huruf W, ya. Jadi kita lihat di situ indeks bias, profil indeks biasnya adalah sesuai dengan 8.6. Nah, ini digunakan untuk menggeser dispersi. Ya. Pada kuliah sebelumnya, kita tahu kalau pada panjang gelombang 1550 nanometer itu memiliki nilai loss yang paling rendah. Namun, pada standar fiber, ya, nilai dispersi yang paling rendah itu adalah pada 1310 nanometer. Ya. Atau pada gambar 8 ini, 8.7, nah sebelah kiri ini adalah standar fiber, ya, di mana dispersi paling rendahnya itu adalah 1,31 mikrometer. Nah, kemudian dengan menggunakan konfigurasi W tadi, ya, maka diperoleh dispersion shifted fiber, ya, sehingga diperoleh gambar yang sebelah kanan, sehingga chromatic dispersion-nya itu paling rendah, ya, itu berada pada 1,55 mikrometer. Ya. Nah, ini dengan teknik ini, maka dengan 1550 saat ini memiliki loss yang paling rendah dan juga memiliki dispersi yang paling rendah. Ya. Baik, kemudian di bagian berikutnya ini kaitannya dengan sinyal, ya. Sinyal itu ada dua, sinyal analog dan sinyal digital, ya. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan modulasi pulsa, nah terkait dengan rangkaian nantinya ya, analog digital converter, ya. Nah, ini rangkaiannya ya. Nah, ini kita bisa mendapatkan analog input ya dengan ilustrasi pada gambar 8.9. Ya. Kemudian terkait dengan skema encodingnya, ini ada banyak sekali format ya, format data ya pada yang digunakan fiber optics ya, mulai format NRZ ya, ini ada singkatan RZ itu ada return to zero ya, RZ, kemudian NRZ itu non return to zero, artinya dia tidak kembali ke nol ya. Nah, kemudian ada format Manchester ya, Miller, bifase atau bifrekuensi ya. Nah, ini adalah skema-skema encoding ya. Ini akan dipelajari nanti di mata kuliah sistem komunikasi serat optik. Oke, nah kemudian di bagian ya ini semua menyatakan sinyalnya, konfigurasi sinyal. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan multipleksi ya. Multipleksi ya itu adalah apa? Penggabungan ya beberapa sinyal ya. Penggabungan beberapa sinyal ya yang dilewatkan pada satu helai serat optik. Ada dua buah multipleksi yang digunakan. Yang pertama adalah time division multiplexing dan yang kedua adalah wavelength division multiplexing. Ya, ini adalah skemanya multipleksinya, artinya dibagi secara waktu ya.
input 1, waktu pertama, input kedua, waktu kedua, dan seterusnya. Ya. Ini pembagiannya adalah secara waktu. Ya. Nah, kemudian yang wavelength, ya, di bagian berikutnya, wavelength ini digunakan seperti ini. Ya. Jadi ini adalah panjang gelombang. Ini skemanya adalah seperti ini. Jadi fiber optik itu bisa menampung puluhan bahkan ratusan sinyal panjang gelombang, ya, berbagai lambda 1, 2, 3, 4, bahkan sampai puluhan, bahkan ratusan. Ya. Jadi, meskipun serat optiknya satu, menggunakan single mode, ini bisa dilewati oleh banyak sekali panjang gelombang. Ya. Nah, ini artinya apa? Tiap panjang gelombang membawa informasi. Ya. Nah, kemudian dengan teknik WDM, Wavelength Division Multiplexing, maka lambda 1 sampai lambda n itu dicampur atau digabungkan, ya, dilewatkan pada satu laser optik. Nah, kemudian di ujung satunya maka ini dilakukan proses kebalikannya, yaitu dilakukan demultiplexing. Ya. Nah, kemudian ini ada standar ITU, itu adalah singkatan International Telecommunication Union. Nah, ini adalah panjang gelombang yang digunakan, ya, pada sistem komunikasi serat optik. Ya, saudara lihat ini berada di antara 1550 nanometer, ya, mulai 1530,33 sampai 1563,886. Nah, kemudian komponen-komponennya, ya, ini, ya, nanti dibaca. Ada komponen simplex cable, duplex, multiplex, ya. Jadi yang indoor maupun yang outdoor, ya. Ada juga yang submarine, ya. Nah, ini bisa ditelaah nanti di buku ini maupun di internet, ya. Saudara bisa cari banyak sekali informasinya. Kemudian di bagian berikutnya sumber cahaya, ya. Sumber cahaya, ya. Jadi kita punya fiber optik, sumber cahaya, dan detektor, ya. Nah, sumber cahayanya itu adalah dipakai adalah dua, ya, yaitu LED dan laser dioda atau laser diode, ya. Nah, karakteristiknya bisa ada beberapa hal, ya. Output power, spectral width, numerical aperture, speed, ya, cost, ya, ease of operation. Nah, ini masing-masing ada keunggulan dan kelemahannya, ya. Kalau ingin murah, ya gunakan LED. Tapi kalau ingin ingin data rate-nya tinggi, ya maka gunakan laser, ya. Ya, semuanya ada pertimbangan-pertimbangan. Ya. Nah, kemudian di sini jelaskan, ya, beberapa tipe LED dan tipe laser. Kemudian, ya. Nah, kemudian ini modulasinya. Jadi modulasi, ya, karena kita punya data, modulasi itu adalah pencampuran informasi melalui sumber cahaya. Nah, modulasinya ada dua, yaitu modulasi langsung atau direct modulation atau external modulation. Nah, modulasi langsung itu artinya kita melakukan on-off pada sumber cahayanya secara langsung. Dalam hal ini laser, ya. Laser itu kita pencet on-off, ya, maka itu kita memodulasi, ya, melakukan modulasi sinyal elektrik. Nah, kemudian kalau external modulation, itu artinya lasernya itu menyala terus. Nah, tapi kita punya modulator, satu komponen modulator, di mana modulator ini diolah, ya, dengan teknik tertentu, maka ini dikenal dengan external modulation. Ya. Jadi banyak sekali pilihan modulatornya, teknik-tekniknya. Nah, kemudian di bagian komponen berikutnya yang penting adalah detektor. Nah, detektor itu ada beberapa, ya. Ada beberapa detektor. Di sini ada berapa ini? Ada 4, ya. Bisa berbasis silikon, bisa berbasis indium gallium arsenate fosfor, ya. Bisa berbasis germanium, bisa juga berbasis indium gallium arsenide, ya. Nah, ini di sini menunjukkan sensor ini, material tersebut sensitif, ya, atau memberikan respon, ya, terhadap panjang gelombang tertentu, ya. Jadi kalau kita menggunakan panjang gelombang 1550 yang sinyalnya, maka kita bisa memilih indium gallium arsenide atau germanium. Ya, oke, ini dibaca, ya, nanti. Nah, kemudian bagian berikutnya, yaitu
desain sistem komunikasi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah teknik modulasi apa yang dipakai. Kemudian ini salah satu teknik yang paling penting di sini dua ya. Nanti hal-hal ini akan dibahas di mata kuliah SKSU. Ya, yang paling umum dan basic yang dilakukan adalah yang dikenal dengan power budget ya. Dalam menentukan desain fiber optic, menentukan power budget, dan yang kedua adalah menentukan rise time dan bandwidth karakteristik. Ya. Nah, power budget itu apa? Nah, power budget itu adalah suatu teknik ya, seperti anggaran ya, anggaran rumah tangga atau anggaran belanja ya. Saudara punya uang katakanlah 100.000 hari ini ya, apakah 100.000 itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari ya. Nah, ini sama ya. Saudara punya laser sumber cahaya, kemudian ada receiver. Apakah receiver ini mampu mendeteksi ya sinyal yang nantinya akan diterima ya melalui dari laser melalui fiber optik. Nah, ini perlu dihitung. Nah, power budget ini menghitung semua apa yang terjadi di dalam fiber optic system, mulai sumber cahaya, mulai loss-nya berapa, fiber loss per kilometernya berapa, ya, konektor loss-nya berapa, dan seterusnya. Nah, ini rumus-rumusnya ya, nanti tolong ini dibaca, saya berikan tugasnya, ini sangat mudah ya, tinggal perkalian pengurangan ya, penambahan ya, ini contohnya ya. Nah, ini mungkin lebih jelasnya seperti ini ya, contoh ini, ada sumber cahaya dan ada detektor ya, kemudian ada panjang fiber optik ya, berapa puluh kilometer, kemudian setiap 20 km itu ada konektor ya, konektor. Nah, kemudian kita menghitung ya, sumbernya adalah 3 dBm ya, 3 dBm atau berarti ini 2 miliwatt ya. Sumber cahaya 2 miliwatt laser katakanlah. Kemudian detektor ini mempunyai sensitivitas minus 36 dBm. Berarti kita memiliki selisih antara loss detektor ini adalah 3 dikurangi 36 ya, 39 ya. Nah, kemudian masing-masing ini mempunyai loss ya. Konektor ada lossesnya, fiber lossnya 20 km, tinggal mengalihkan ya, ada 10 dB loss ya. Ya, berarti ini ya, tabel di sini ya, ini akan dihitung ya. Tabelnya dari 3 dBm dikurangi 3, dikurangi 10, dikurangi 1 sampai akhir dikurangi min 36. Sehingga marginnya adalah 12 dB. Nah, sehingga 12 dB ini oke, berarti masih bagus ya. Jadi jangan sampai ini tekor ya. Jangan sampai tidak cukup ya. Jadi margin 12 dB ini masih bagus ya. Kenapa? Misalnya nanti di kemudian hari fiber optiknya ada yang putus, disambung lagi, maka masih cukup. Margin ini digunakan untuk menentukan persambungan atau untuk menentukan kebutuhan di masa mendatang. Nah, kemudian bandwidth dan rest time ini ditentukan dengan rumus ini ya. Bandwidth-nya adalah 0,35 dibagi dengan total rest time ya. Ya, jadi tiap-tiap komponen itu mempunyai respon ya, respon time ya, waktu transiennya. Nah, ini semua dihitung ya, sehingga ini bisa dinyatakan dengan ini. Oke ya. Baik, ini saya memang sengaja cepat ya, karena mengejar waktu ya semuanya. Ini materi sudah ada semua. Itu saudara mempunyai, saya beri tugas ya. Tugasnya adalah ini ya tugasnya. Tugasnya dikerjakan secara kelompok ya. Jadi ini supaya saudara bisa membaca dan mendapatkan pengetahuan dan praktek ya, menghitung. Ini terkait dengan optical fiber. Kemudian di bagian B terkait dengan optical fiber communication. Nah, ini rumus-rumusnya ada di buku itu semua, 2 file itu ya. Baik, sampai di sini ada pendapat, pertanyaan, saya persilakan. Ya, silakan. Nah, diulangi lagi, Pak. Oh ya, ya tentu itu bisa mempengaruhi. Makanya fiber optik itu harus kalau di outdoor ya harus di pelindungnya ya, ada pelindungnya, ada pelindung itu berupa plastik, metal ya, ada pelindungnya.
ya tentu berpengaruh. Ya. Tapi kalau di dalam ruang ya pengaruhnya ada, tapi makanya fiber optik itu pasti ada pembungkusnya, ya, ada selubungnya. Ya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Oke, nanti dikerjakan secara kelompok ya, kelompoknya tetap sama ya. Ya sambil baca, saudara perlu membaca ya. Dan itu soalnya cukup banyak ya. Tapi kalau secara kelompok nanti bisa cepat ya. Oke, ada lagi? Pertanyaan? Mau tanya tentang tugasnya. Itu tadi kan ada A sama B ya Pak. Mau itu dikerjakan. Gimana? Tadi kan ada soal A sama soal B itu dikerjakan semua. Iya, dikerjakan semuanya. Bagian A itu sumbernya adalah modul 7 ya, modul fiber optik. Bagian B itu modul 8 terkait dengan sistem komunikasi secara optik. Ya. Ini sih Pak. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, jadi tugasnya dikumpulkan minggu depan, tapi apa ya? Iya, minggu depan ya. Tugasnya minggu depan. Oke. Apakah ada lagi? Untuk kelompoknya bagaimana ya, Pak? Ya, kelompoknya kan sama, kelompok yang sebelumnya. Oh, yang kemarin, Pak ya? Ya, kelompoknya sama. Ya. Pokoknya sama terus dengan semua tugas yang kelompoknya adalah sama. Oke, gimana? Masih ada yang bingung atau sudah cukup jelas? Ya, intinya nanti mohon segera dibaca itu ya, dibaca, dikerjakan soalnya. Ya. Oke, rasanya itu bagian penting dari fiber optik ya, sebagai praktikal ya. Dan tentunya di dalam mata kuliah ini, sistem fotonik itu adalah, saudara nanti kan diminta untuk merancang suatu sistem ya. Nah, dengan bekal ini saudara sudah ada gambaran merancang sistem komunikasi secara optik ya. Ada fiber optik, berarti saudara harus tahu spesifikasi. Ya nanti tugasnya ya, tugas paling akhir nanti adalah tugas perancangan desain sistem komunikasi serat optik atau mungkin nanti sensor serat optik. Ya. Nah itu nanti menghitung ya, bagaimana fiber optiknya, ya bagaimana sumber cahayanya, dan bagaimana nanti detektornya ya. Oke, dan terakhir tadi ada ini power budget ya, power budget analisis ya. Nah itu semua kalau di dalam mata kuliah SKSO ya, itu nanti akan dibahas menjadi pertemuan itu ya. Sumber cahaya sendiri ya bisa bisa satu kali pertemuan ya. Kemudian teknik power budget itu juga kita bahas lebih mendalam ya. Kemudian dispersi ya, losses dispersi itu akan dibahas lebih mendalam di mata kuliah SKSO. Kemudian teknik multipleksi itu juga akan dibahas di beberapa pertemuan. Ya baik, sebelum diakhiri, jadi apa itu sistem komunikasi serat optik ini adalah backbone ya, backbone di abad ke-21, backbone untuk telekomunikasi. Apa kemudian mungkin pertanyaan besarnya adalah kira-kira kan umurnya 50 tahun ya, kira-kira dalam berapa puluh tahun mendatang apa yang bisa menggantikan fiber optik ya, apa atau what is the next telecommunication system ya, ini jika masih menjadi pertanyaan besar ya. Nah ini saudara selaku mahasiswa ini juga perlu ya untuk mengupdate pengetahuan ya, dan mungkin bisa jadi pelaku nanti ya, jadi peneliti atau jadi researcher ya, atau jadi praktisi nanti ya dalam sistem telekomunikasi. Ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi ya saya cukupkan ya. Jadi mohon diperiksa di MyITS Classroom ya, dan nanti ya dikerjakan ya, dibaca ya, dan dikerjakan tugas-tugasnya. Oke, saya akhiri. Ada lagi pertanyaan atau komentar mungkin? Kopinya tidak ada.
Ya, cukup ya. Saya tutup kalau gitu ya. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Silakan dilihat ya di Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Saya tutup semuanya.